Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pipi Repina Putri Delianto dari kelas 11 Akuntansi 2. Dan teman saya. Saya Hanifah Sipino Pojia dari kelas 11 Akuntansi 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai rekonsiliasi bank, kas di bank, dan juga petty cash. Selamat menyaksikan. Oke, jadi kas adalah alat pembayaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Dalam hal ini, kas meliputi yaitu ada uang tunai berupa kertas maupun logam, ada wesel, ada cek tunai dari pelanggan, ada travel check wesel, dan yang terakhir yaitu surat perintah bayar atau money order. Nah, yang dapat dikategorikan sebagai kas yaitu yang pertama ada uang tunai baik itu dalam bentuk kertas maupun logam, yang kedua yaitu simpanan dalam bentuk rekening giro dan juga tabungan, dan yang lainnya seperti kasir cek, money order, personal check dan juga bank draft. Nah, yang tidak dapat dikategorikan sebagai kas yaitu yang pertama ada deposito berjangka, yang kedua yaitu ada rekening giro yang tidak dapat dipakai atau digunakan, yang ketiga yaitu surat-surat penting, obligasi dan juga saham, yang keempat yaitu wesel ditagih, yang kelima yaitu cek mundur, yang keenam yaitu perangko pos, dan yang terakhir yaitu dana cadangan untuk pembayaran obligasi dan juga untuk pembayaran dividen. Nah, yang selanjutnya yaitu rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah proses membandingkan antara catatan di perusahaan dengan laporan bank. Tujuannya yaitu untuk memastikan semua transaksi di perusahaan tercatat dengan benar. Manfaatnya yaitu yang pertama, untuk menjaga keakuratan catatan keuangan, yang kedua mengidentifikasi transaksi yang telah hilang duplik, yang ketiga yaitu untuk mengidentifikasi aktivitas penipuan, yang keempat yaitu untuk mengidentifikasi kesalahan bank, yang kelima yaitu untuk membantu perencanaan keuangan yang solid, dan yang terakhir yaitu untuk membantu pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu proses pencatatan di perusahaan. Yang pertama yaitu faktor yang dapat menambah saldo di perusahaan. Yang pertama, ada penerimaan yang sudah dicatat oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Contohnya yaitu transfer, jasa giro, dan juga hasil inkaso bank. Yang kedua yaitu kesalahan pencatatan pengeluaran terlalu tinggi, dan yang ketiga yaitu kesalahan pencatatan penerimaan terlalu rendah. Yang selanjutnya yaitu faktor yang dapat mengurangi saldo di perusahaan. Nah, yang pertama yaitu pengeluaran yang sudah dicatat oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Contohnya yaitu biaya administrasi bank dan biaya penagihan piutang oleh bank. Yang kedua yaitu kesalahan pencatatan pengeluaran terlalu rendah. Yang ketiga yaitu kesalahan pencatatan penerimaan terlalu tinggi. Dan yang terakhir yaitu setoran cek yang ditolak atau dana tidak cukup. Nah, yang selanjutnya yaitu pencatatan di bank. Faktor yang dapat menambah saldo di bank yaitu yang pertama, penerimaan yang sudah dicatat oleh perusahaan namun belum dicatat di bank. Contohnya yaitu setoran dalam proses dan penerimaan tagihan yang belum disetorkan ke bank. Yang kedua yaitu kesalahan pencatatan pengeluaran terlalu tinggi, dan yang ketiga yaitu kesalahan pencatatan penerimaan terlalu rendah. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor yang dapat mengurangi saldo di bank. Yang pertama yaitu pengeluaran yang sudah dicatat di perusahaan namun belum dicatat di bank. Contohnya yaitu cek dalam peredaran. Yang kedua yaitu kesalahan pencatatan pengeluaran terlalu rendah, dan yang ketiga yaitu kesalahan pencatatan penerimaan terlalu tinggi. Oke, yang terakhir yaitu dana kas kecil atau petty cash. Kas kecil adalah uang kas atau uang tunai yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil dan tidak ekonomis apabila pembayarannya menggunakan cek. Terdapat dua metode pencatatan dalam dana kas kecil ini. Yang pertama yaitu sistem dana tetap atau impress fund system. Metode ini beranggapan bahwa kas kecil akan selalu memiliki jumlah yang sama atau tetap. Pengeluaran-pengeluaran tidak akan dicatat di dalam jurnal, sehingga jumlah dana kas kecil akan tetap sama. Namun, kasir akan mengumpulkan bukti pengeluaran dan akan membuat catatan pribadi. Nah, yang kedua yaitu sistem dana tidak tetap atau fluctuation fund system. Metode ini berbeda dengan metode sebelumnya karena metode ini mengharuskan semua transaksi dicatat di dalam jurnal. Dan juga
Pada saat pengisian dana kas kecil kembali, nominalnya tidak perlu sama dengan nominal yang sebelumnya. Oleh karena itu, metode ini pada saat di akhir periode saldo dana kas kecil tidak perlu melakukan penyesuaian. Sekian tugas video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.